Ciputat tuh kadang-kadang nggak akan pernah berhenti mengejutkan lo, men. Soalnya siapa sangka lo lihat di belakang gue, ini gelap banget tapi ada yang jualan nasi goreng Padang bener-bener ngumpet di tempat segelap dan sepojok ini. Hello YouTube, let's go Ananit, balik lagi di channel Bungkus yang mau menguak misteri kuliner Ciputat. Hari ini kita makan nasi goreng Padang yang tersembunyi di antara rawa-rawa dan kebun-kebun. Ini belusukan nasi goreng Padang si Gadang. Yuk! Subscribe boleh ya? Boleh lah. Boleh. Kabar kalian semua? Gue lagi di daerah Ciputat nih. Ini tepatnya ada di sebuah komplek yang namanya ini. Mohon maaf kagak sempat googling. Tapi di dalam komplek ini ada yang jualan nasi goreng Padang yang ternyata udah lumayan banyak yang tahu nih, warga lokal nih, Ciputat, Bintaro dan sekitarnya. Buat kalian yang belum tahu, gue mau ngajak kalian ke satu tempat yang ada di tempat namanya KJD, Kandang Jurang Doang. Iya betul, itu punyanya Om Dik Doang, the legendary seniman. Kalau mau kesini kalian harus lewatin tempat gelap ini. Ding. Dis, lo ke situ, Dis. Oh enggak, emang bukan di situ kok tempatnya. Tenang aja, kalau kalian udah lewatin tempat yang gelap tadi, langsung disambut sama tempat parkir yang luas. Ini emang konsepnya adalah di sana ada galeri, di situ ada open space, ada tempat buat kegiatan seni segala macem. Yaudah makanya. Terus sebelah sana juga ada lapangan bola, di situ ada musola, di situ. Terus kasih lihat dong biar tahu. Gue udah pernah kesini pas konten makan online, episode makan online pertama yang Felix sudah pernah kesini, Magda juga udah pernah kesini. Sekarang giliran gue kesini malam-malam. Belum pernah kan? Biasanya sore-sore, senja dan segala macem. Ini Dis, kalau stop belakang gue, Dis, kalau stop, Dis. Elah, nabrakan gue. Ini sebelah sini masuknya. Yuk, nih udah ada nih si Gadang, andalan warlock Ciputat dan Bintaro. Kenapa gue mau kesini lagi? Karena gue cocok banget sama nasi goreng Padang ya, lo harus coba. Nah, ini dia, kita udah ketemu sama ownernya, Mas Eja. Apa kabar Mas Eja? Sehat. Kita ngobrol sini yuk Mas. Tadinya belum ada nih andalan warlock Ciputat Bintaro nih, baru nih ditambahin nih. Baru, biar jadi doa aja. Amin. Soal si Gadang sendiri, lu udah berapa lama nih jalan nih usaha? Kalau offline-nya di sini itu udah 1 tahun 3 bulan. Oh, Masya Allah, mantap. Tapi kalau mulai dari awal ngerintis, terus dari kita ngasih tester itu udah 2 tahun 3 bulanan lah. Berarti pas masih PSBB? Ya, project pandemi. Project pandemi yang emang awalnya iseng kah? Atau ini emang udah diniatin? Awalnya sih emang iseng, tapi memang sempat punya niat janji ke istri sih. Oh gitu. Karena setelah nikah kayaknya kita harus punya bisnis bareng nih. Sebelumnya gitu. Mas Eja sendiri udah punya usaha apa? Sebelumnya usaha sama istri itu bentuknya clothing brand. Kalau usaha F&B, firstnya ini. Tapi sehari-hari Mas Eja ini kegiatannya apa nih Mas? Selain si Gadang? Si Gadang ini yang handle istri aku. Aku gitu. kalau sehari-hari masih full time di Shop Indonesia. Awal kenapa bikin nasi goreng Padang yang asli Padang, istri apa Mas Eja? Aku. Oh, Mas Eja. Asli Padang. Berarti ini resep sendiri apa gimana Mas? Resep sendiri. Oke. Dari Mak Tuo langsung. Mak Tuo tuh apa tuh? Mak Tuo tuh kayak nenek. Oh, nenek. Iya. Jadi orang yang dituakan sih sebenarnya. Oke, tapi nenek ya, Iya. Ibunya ibu. Iya. Berarti awalnya itu dari Mak Tuo emang udah Mas Eja menguasai atau gimana tuh Mas? Ada cerita nggak di balik itu? Jadi ceritanya tuh kalau misalnya kita ke rumah Mak Tuo, kalau pagi tuh suka dimasakin nasi goreng. Oke. Sebenarnya itu cara dia untuk memanfaatkan nasi yang sisa kemarin. Cuman kok rasanya beda nih sama nasi goreng lainnya. Oh. Lebih berempah dan beda sama nasi goreng yang nasi goreng kampung. Nasi goreng yang Chinese Nah, itu tapi beda. Mas sendiri di Padang. Di sini. Oh, di sini. Cuma udah di sini. Cuman udah di lama ya. Udah lama di sini. Emang dari kecil aku juga lahir di sini. Gitu. Tapi kalau orang tua lahir di Padang. Oh, Padang. Akhirnya diturunkanlah sekarang Mas Eja bawa nih untuk didagangkan. Itu untuk izinnya gimana? Agak alat nggak? Untuk izinnya aku ngasih tahu sih, Matua boleh nggak nih kalau misalnya kita jualan nasi goreng ini? Dia malah merasa bingung. Emang ada yang mau? Emang bakal laku? Ya kita nggak tahu. Cuman karena udah ada diferensiasi dari rasanya, ada keunikannya, dan nasi goreng Padang juga belum sebegitu hype di Tangsel khususnya ya. Kita coba aja gitu. Kebetulan juga aku kenal sama Om Dik yang punya tempat ini. Ya udah deh, akhirnya resepnya ada, tempatnya ada, gas aja. Oh,
Jadi hampir mau nanya nih sebelumnya nih, kenapa pemilihan tempatnya di sini? Karena kalau sore ini nyanja banget, nyore abis kalau dibilang. Betul. Emang karena kenal sama Om Dik ya, akhirnya Kenal sama dapat Om tempat Dik. di sini bisa pakai ibaratnya tempat di Iya. sini nyewa. Oke. Terus kalau misalnya kita mau pesan ke sini pertama kali, andalan dari nasi goreng si Gadang apa tuh? Mas Eja? Andalannya paru crispy, andalan nomor 1. Yang kedua itu ada daging kaleo. Nah ini beberapa orang ada yang review, terus netizen banyak yang komen, kenapa ngomongnya kaleo? Kan kalio. Harusnya kalio. Oke, kenapa gitu. tuh? Karena sebenarnya ini bentuk plesetan aja dari kita. Karena kalau misalnya kita benar-benar menggunakan kata kalio, bakal jadi muncul polemik baru. Kok nggak kayak kalio sih? Oke. Gitu. Sedangkan ini, kalio ini memang udah edit dari kita sendiri. Oke, berarti approach dari Mas Gitu. Eja sendiri dengan Bener. kalio. Buat yang nggak tahu mungkin kalio tuh sebelum proses jadi rendang tuh di kalio dulu ya. Iya. Sampai dimasak jadi rendang. Ada nggak sih kalau misalnya nih paru, ayam pop, talua barendo, daging kalio under satu menu gitu, boleh nggak lo makan? Bisa. Bisa ya? Jadi ada add-ons menunya. Wah, add-ons menu nih, boleh nih ya? Bisa. Paling murah berarti orang sini bisa makan berapa? Di harga start dari 27.000 nasi goreng Padang dengan topping talua barendo. Wah, seru. Lo ngelihat tempatnya kayak gini, nyore, instagramable, makan modal 27.000 bisa ya? Bisa. Wah, keren. Mas, langsungnya kita pesan nih kalau gitu. Base-nya talua barendo. Talua tapi barendo. pakai semua menu yang ada di sini toppingnya, pakai semua. Siap. Berarti semua menu plus talua barendo. Oke. Tapi Mas BTW sebelumnya mau nanya nih, terakhir nih. Kan kebetulan dapat di sini nih. Ini tempatnya mencil banget. Lo gimana ngenalin ke orang nih sampai orang bisa datang ke tempat kayak ibaratnya bukan di jalan raya, harus masuk ke dalam lumayan jauh. Gimana lo ngenalinnya? Susah nggak awal-awal? Awal-awalnya memang challenging banget untuk dapetin traffic dari sini karena Iya. kan ini bukan jalur utama segala macam. Yang pertama adalah ya kita ngonten sih. Kita ngonten di Sigadang, ada Instagramnya @sigadang_. Dari situ akhirnya kita bisa narik perhatian kreator-kreator yang memang mau bantu, salah satunya Mas Bungkus. Dan juga banyak juga kreator-kreator yang datang karena mungkin mereka merasa oh tempatnya memang unik, makanannya juga Beda. baru. Bener. Gitu. Dengan dua hal pembeda itu kayaknya menurut aku Bisa yang jadi- jadi USP-nya dari Sigadang. Gitu. Keren banget. Jadi kita langsung ya, nggak usah lama-lama, gue udah lapar banget. Kita makan nasi goreng Padang, resep dari mak tuanya Mas Eja. Udah Eja dong harusnya ya, orang Padang. Siap udah? Ditunggu udah. Ditunggu. Siap. Arat. Nah, udah rame nih piring gua nih. Ini paket komplit karena yang tadi gue bilang kan lo bisa makan di sini mulai dari 27.000. Yang lo dapat adalah nasi, terus ada ini acar sama talua barendonya. Tapi gua pesen yang ini ada daging kalio, dia pakai saikoro, terus ini ada ayam pop dan paru crispy. Ini paling most wanted katanya nih. Kita langsung coba aja. Di bawah nih udah ada si nasi yang ditaburi sama bawang goreng. Kita coba ya. 1, 2, 3. Yuk, bismillah. Oh, iya. Teksturnya pas sama seperti apa yang gue harapkan ya. Setahu gue nasi Padang itu atau nasi yang ada di Padang tuh perak ya. Mestinya nasi goreng Padang juga teksturnya perak. Nah ini yang gue dapat teksturnya juga perak nasi gorengnya.
Wah. Ini sebenarnya mengingatkan gue sama nasi goreng kebuli karena si bubuk coklat yang tadi kalian lihat tuh warnanya mirip-mirip ya kayak nasi goreng kebuli kita makan di Antasari. Plus tapi di awal tuh mereka udah numis bumbu racikan rahasianya. Itu yang jadi pembeda. Ini ayam pop, gue nyoba. Ayam pop dikasih potongan-potongan kayak gini. Yuk. Ayamnya aku dulu kasih sambal ini guys. Wah. Paru ya. Kita ambil talua barendonya. Talua barendonya nih ngasih takarannya kayak cuman gelas takarannya barista-barista ya yang segini doang tuh. Jadilah taruh talua barendo seukuran ini. Yuk. Renyah bos. Wow. Acar bawang merah. Nice. Ini bumbu kalionya bakal gue siram ke si saikoro. Kita coba daging kalio. Wow. Asin creamy. Tapi kayaknya kalau gua saranin ke lo dicocol aja. Karena kalau disiram nanti si bumbunya itu bakal nambahin asin ke dagingnya. Takutnya standar asin lo sensitif. Wah. Nambah. Cabai rawitnya gadang-gadang, alias gede-gede. Yuk. Ayam pop, untuk tiap gigitan ayam pop, gue saranin lo pakai cabenya biar flavornya lebih nendang. Lagi. Gue pengen nambah nasinya lagi. Gue suka banget sama nasinya sih. Buat gue nasinya hancur. Yang di beberapa lauk kayak bumbu kalio, ayam pop, gue balikin ke selera kalian masing-masing. Ini gue ayam popnya akan lebih nendang kalau baru pakai sambalnya. Sementara kalau di saikoronya akan lebih balance kalau kalian cocol aja nggak disiram. Gue udah selesai makan, Mas Eja. Jadi tadi gue habis berapa? Kan 27 nih. 27. Tapi add-onsnya gue nambah semua nih. Nambah ayam pop 15, ya. Paru crispy 19, dagingnya 17, sama karu puak pinknya 5.000, total jadi 83.000 tambah yang dibungkus. Dibungkusnya apa tuh? Paru. Berarti paru 2 itu 90 tambah 87. tambah 83. 83. 90 tambah 83. 173. Oke. Di sini bisa bayar kris teman-teman, nggak usah takut walaupun ATM jauh. Tinggal scan aja. Satunya 3.000 berarti 9.000. Jadi 109 96. Lu udah ada di online Mas ya? Udah ada. Udah Di mana ada aja? di GoFood, ada di Shopee Food, ada di GrabFood, ada. Mas Eja, makasih banyak. Terima kasih. Sukses selalu. Amin. Teman-teman Sehat-sehat. ditunggu datang ke Si Gadang, buka dari jam 10:30. 10:30 sampai jam 9 malam. Tapi kalau 9 malam saran gue bawa autan, di sini nyamuknya pada ganas-ganas atau enggak pakai tangan panjang.
Cuman di sini bener-bener syahdu, lu mau ngobrol apa juga enak banget di sini. Sukses selalu Mas Eja. Terima kasih. Saya izin pamit dulu, closing. Oke, makasih banyak udah temenin gue makan kali ini. Nasi goreng Padang. Kalau kalian nyari nasi goreng Padang yang benar-benar wangi, tekstur nasinya yang Padang alias perak gitu, walaupun dia dicampur katanya sama beras pulen jadi 2:1. Cigadang. Alamat lengkap gue taruh di deskripsi. Tolong share ke teman-teman kalian. Subscribe channel Bungkus, upload rutin 3 kali seminggu setiap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Follow Instagram @bungkusofficial, TikTok @bungkusofficial. Kalau kalian punya rekomendasi kuliner menarik, boleh komen di bawah atau DM Yudis @yudisrautm. Tapi gue dibisikin sama si Neon Box katanya Yudis punya second account lagi. Kita tanya sama bocil. Dek, bentar deh, mau nanya bentar aja. Siapa TikToker favorit kamu? Nggak ada. Siapa TikToker favorit kamu? No Limit. Just No Limit, Just No Limit. Oh ternyata itu loh, Just No Limit. Iyalah. Salam buat sis couple ya. Iya. 1, 2, 3 peace and to sweet. Terus lu.